Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana? Kabarnya sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, baiklah. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Untuk mutiara, silakan pimpin doanya. Wahid ismi salasa. Bagian tumbuhan itu ada akar, batang, daun, buah, dan bunga. Beda sekali. Oke, ya, benar. Bagian dari tumbuhan itu ada akar, ada bunga, ada daun, dan ada batangnya ya. Oke, hari ini itu akan menampilkan program kita yang kita berikan. Anak sedang melihat di depan, ya. Anak sedang melihat di depan itu ada sudah bagian-bagian tumbuhan yang kayak dikatakan oleh Indiana. Di mana bagian tumbuhannya itu ada akar, bunga, batang, dan daun. Tahu kan akar, bunga, batang, dan daun? Pernah lihat? Ya. Pasti anak semua udah pernah lihat, tapi nggak tahu itu apa fungsinya, apa yang dimaksud dengan akar. Ya, yang pertama kita akan menjelaskan tentang akar. Anak lihat, di sini sudah ada contoh akar, tapi kayaknya kurang jelas. Nggak apa-apa, tadi bakalan menjelasin. Ya. Akar itu memiliki peran penting untuk kelangsungan hidup tumbuhan. Kemudian akar itu terdiri dari akar rambut atau bulu akar dan jalur akar. Bulu akar itu berfungsi untuk menyerap air. Jadi seperti ini. Ibu ada salah satu contoh akar. Ini ibu ambil dari taman sekolah kita ya, yang cukup bersih. Anak lihat, ini adalah akar dan ini contoh salah satu contoh akar serabut ya anak-anak. Nah di situ kan disebutkan terdiri dari bulu akar. Bulu akar itu berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah ke tumbuhan. Rambut akar itu yang ini. Kalian lihat yang kecil-kecil? Ya. Ya. Jadi itu yang kecil-kecil ini, yang seperti bulu-bulu
agar proses pada tumbuhan bisa berjalan dengan baik. Tudung akar itu berguna untuk melindungi akar pada saat menembus tanah. Ya. Nah, Ya, ini salah satu contoh akar. Pernah lihat tumbuhan itu enggak? Apa itu Bu? Ini ada tumbuhan jagung, terus ada juga tumbuhan ada kelapa sama padi. Ini salah satu contoh tumbuhan berbiji keping satu atau monokotil. Ini sama seperti ini anak-anak. Contoh salah satu akar serabut. Nah, contohnya akar serabut itu memiliki kayak dia rambut-rambutnya itu banyak, lebih seperti kayak gimana ya? Contohnya yang seperti di bawah tadi itu adalah contoh salah satu akar serabut. Kemudian ya, yang kedua itu adalah akar tunggal. Akar tunggal pernah lihat? belum Bu. Seperti yang digambar. Akar tunggal itu rambutnya lebih dikit, jadi kayak agak botak kepalanya kalau orangnya nggak ya, akar tunggal contohnya kayak gini, lihat enggak? Kalau bedanya sama akar serabut kayak gini, ada perbedaannya. Akar tunggal itu rambut-rambutnya lebih dikit. Akar serabutnya itu rambut-rambutnya lebih dikit, lebih banyak. Terus akar tunggalnya lebih dikit. Kemudian akarnya itu lebih panjang ke dalam, masuk ke dalam tanah. Biasanya tumbuhan yang memiliki akar tunggal ini yaitu berbiji dua, contohnya itu kacang tanah, atau juga ada batang mangga, ada batang durian juga. Oke, jadi akar itu terdiri dari dua jenisnya, yaitu akar tunggal sama akar serabut. Oke, selanjutnya dari akar kita menuju fungsi-fungsi akarnya. Fungsi akar yang pertama menunjang berdirinya tumbuhan. Kalau tidak ada akar, tumbuhan itu tidak bisa berdiri dengan kokoh, mudah roboh. Kemudian menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Jadi fungsinya itu sudah dijelaskan di depan, yaitu akar rambut-rambutnya itu berguna untuk menyerap air. Kemudian menyimpan cadangan makanan. Jadi di dalam akar itu juga bisa menyimpan cadangan makanan. Yang selanjutnya itu gunanya untuk bernapas. Jadi fungsi akar juga digunakan untuk bernapas layaknya daun. Selanjutnya dari akar kita bahas tentang batang, anak-anak. Nah, ya batang. Ya, banyak batang. Kita lihat di sekeliling kita juga banyak batang ya. Batang atau pohon. Sama enggak ya? Sama sekali. Batang, air dari tanah akan masuk ke dalam tanaman melalui akarnya. Kemudian air akan diangkut dari akar ke daun melalui batang sehingga daun tanaman akan segar. Batang berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun dan tunas. Batang dapat dikelompokkan menjadi batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Selanjutnya, paham maksud dari batang? Mutiara? Paham Bu. Ini ada contoh batang berkayu. Batang berkayu umumnya keras, batangnya banyak, yang tinggi dan besar. Jadi kalau anak-anak melihat pohon yang besar, terus kulit kayunya itu susah untuk dikopek-kopek kayak gitu, berarti itu contoh batang berkayu. Misalnya yang sering kita lihat deh, batang mangga, terus ada batang jambu. Kemudian ada juga contohnya batang rumput. Batang rumput tidak memiliki luas atau berongga. Contohnya batang padi, jagung, dan rumputan tumbuhan dengan batang rumput umumnya pendek. Batang rumput ini contohnya dia tidak memiliki kayak tekstur yang keras. Jadi dia lebih seperti kayak daun ya anak-anak. Batangnya itu lebih lunak daripada batang berkayu tadi. Kemudian ada batang basah. Batang basah. Ternyata nggak cuma
Rambut aja bisa basah, batang juga bisa basah. Batang basah itu ciri-cirinya itu pertama mudah dipotong, batangnya tidak keras dan berair. Tumbuhan dengan batang basah umumnya lebih pendek, tidak setinggi pohon kayu. Contohnya pohon pisang, bayam, kacar air atau kangkung. Ini kalau karena dari namanya aja sudah batang basah, berarti batangnya itu pasti memiliki unsur-unsur airnya. Ada kayak cairan-cairannya. Gimana? Untuk batangnya paham? Paham. Selanjutnya kita akan membahas tadi bagian yang ketiga yaitu daun. Ya, daun. Bagian daun terdiri atas tangkai helai daun dan tulang daun. Ibu kasih contoh daun ya. Ini ibu ada daun, tahu daun lagi? Simpul. Ya, daun. Bagian daun terdiri atas tangkai helai daun dan tulang daun. Tangkainya nggak ada lagi. Ini biasanya di bawah ini biasanya ada tangkainya. Terus helai daunnya ini anak-anak. Terus yang tulang daun ada ini. Yang belakangnya ini ya. Helai daunnya umumnya berwarna hijau, tetapi ada juga yang tidak berwarna hijau. Contohnya bisa kita lihat dari tumbuhan pucuk merah. Tahu? Ini berwarna merah. Terus daun tumbuhan umumnya berwarna hijau karena di dalamnya terdapat zat warna hijau daun atau klorofil. Kemudian zat warna hijau daun ini yang menyebabkan daun cepat mengabsorpsi energi cahaya dan menghasilkan gula dalam proses fotosintesis. Jadi tumbuhan yang mengandung zat hijau daun dapat membuat makanan sendiri. Jadi pada daun ini terjadi fotosintesisnya atau pembuatan makanan tumbuhan itu tersendiri ya nak. Oke. Iya. Tadi kan sudah dijelaskan batang, daun sama akarnya. Yang terakhir ibu akan bahaskan tentang bunga. Siapa di sini suka bunga? Saya Bu. Kenapa suka bunga Bu Tiara? Karena cantik dan indah Bu. Iya. Kalau Suci? Menarik Bu, menarik. Kalau Nurhasana suka bunga? Tidak juga Bu. Oh, tidak juga. Kenapa tidak juga Nurhasana? Entah Bu. Kurang suka ya Nurhasana. Jadi nggak apa-apa. Kita tetap belajar tentang bunga. Bunga yaitu tumbuhan berbiji selain memiliki akar, batang, dan daun juga memiliki bunganya. Ya, pada tumbuhan berbiji maksudnya selain memiliki akar, batang, dan daun, tumbuhan yang berbiji juga memiliki bunga. Alam ini sangat indah dan nyaman ya anak-anak karena dengan keindahan di luar. Ulang. Iya, ya. Bunga ini adalah sesuatu yang paling cantik yang ada pada tumbuhan ya. Jadi dunia ini, alam ini tanpa bunga ini terasa kurang nyaman ya, karena kurang keindahan. Itu makanya dijual bunga. Bunga itu memiliki warna yang beraneka-ragam. Ada warna pink, ada warna oranye, warna merah, ada juga warna putih. Mungkin ada juga warna hitam. Pernah lihat bunga warna hitam? Mawar Bu. Pernah? Mawar? Di film-film Bu. Mawar hitam Bu. Ada ya? Ada yang film Bu. Oke. Nanti kita cari sama-sama mawar hitam ya. Oke. Fungsi utama bunga adalah untuk membentuk biji agar tanaman dapat ditanam kembali sehingga keturunan jadi bertambah banyak. Dari bunga ini terjadilah proses namanya proses reproduksi pada tumbuhan. Prosesnya itu banyak caranya, ada lewat angin, lewat manusia, lewat hewan, dan lain sebagainya. Jadi itu pasti ada musimnya, namanya musim bunga ya. Selanjutnya fungsi-fungsi bagian bunga. Yang pertama tangkai bunga. Gak ada contoh ya anak-anak. Ini sudah bunganya udah hilang. Tinggal apa kita ambil contoh aja. Fungsi bagian bunga. Tangkai bunga merupakan penghubung batang dengan bunga. Air dan mineral dari akar sampai ke
di sini ada kelompoknya. Ini sudah gugur. Ini kelompok bunga. Biasanya seperti ini. Jadi disebutkan bahwa kelompok bunga berfungsi untuk membungkus mahkota bunga ketika bunga masih lucu. Nah, di sini juga ada contoh. Seperti ini dia membungkus mahkotanya selama masih lucu. Kemudian mahkota bunga merupakan perhiasan bunga yang berwarna indah, fungsi untuk menarik serangga. Nah, yang biasa kita lihat warna pink, kuning, merah itu adalah mahkota bunganya. Nah, di sini ada putik. Putik merupakan alat kelamin betina dan juga ada benang sari, alat kelamin jantan. Dari kedua putik dan benang sari ini jadi prosesnya perkembangbiak pada tumbuhan. Jadi nanti pada benang sari putik itu akan terjadi seperti penyerbukan yang akan dibawakan oleh angin, tumbuhan ataupun yang lainnya. Ya, itu pembahasan tentang bagian-bagian tumbuhan. Gimana anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Ya, baiklah. Gimana? Dari pemaparan yang Ibu sampaikan, anak-anak ada yang paham nggak apa yang Ibu sampaikan? Ayo. Ya, Ibu bantu menyimpulkan anak-anak semuanya. Jadi pada bagian-bagian tumbuhan itu terdiri dari batang, daun, akar, dan bunga. Di mana setiap bagian-bagian tersebut memiliki fungsi-fungsinya tersendiri bagi pertumbuhan pada tumbuhan tersebut. Ya. Jadi sebagai evaluasi untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membagikan kelompok ya. Nanti anak-anak semuanya kerjakan tugas dari Ibu secara berkelompok. Oke. Karena di sini berapa orang ya? Ada 6 Bu. 6. Ya. Jadi Ibu bagi 3 kelompok. Setiap kelompok Ibu harapkan untuk membawa salah satu bagian pada tumbuhan. Misalnya kelompok 1 membawa daun, kemudian kelompok 2 membawa akar, nah kelompok 3 membawa bunga. Nah, nanti teman-teman diskusikan, menganalisiskan tentang bagian-bagian tumbuhan yang akan dipaparkan oleh anak-anak semua. Paham? Paham, Bu. Ya, oke baiklah, karena jamnya sudah menunjukkan jam 12 kurang 10 menit. Jadi pembelajarannya Ibu cukup sampai di sini ya. Jangan lupa untuk tugasnya dikumpulkan pada hari Jumat. Ya, Bu. Mari anak-anak, sebelum mengakhiri perjumpaan kita berdoa bersama-sama. Mutiara, silakan pimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Baiklah, Ibu akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 용기를 삼켜줘 좀 난 작아져